Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 12 program keagamaan, azakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita untuk pelajaran ilmu hadis. Silakan dibuka halaman 26 untuk buku kitab atau muqarrar teman-teman sekalian. Kita akan membahas tentang afdhalut tabi'in, siapa tabi'in yang paling mulia atau yang paling utama dari para tabi'in yang lain. Nah, di sini dimulai dengan pertanyaan man afdhalut tabi'in, siapa seutama-utamanya, siapa yang terbaik dari para tabi'in. Kemudian kita masuk la syakka anna afdhalat tabi'in huwa Uwais al-Qarni. Tidak ada keraguan bahwa seutama-utamanya tabi'in adalah Uwais al-Qarni rahimahullah. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, dan hadis ini sudah sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau Uwais al-Qarni ini dianggap sebagai sebaik-baik tabi'in. Wa huwa qaulu ahlil Kufah lima sabata fi sahih Muslim an Umar bin Khattab. Ini adalah perkataannya penduduk Kufah, salah satu tempat yang masyhur. Kemudian lima sabata karena juga sudah tetap fi sahih Muslim dalam kitab sahih Muslim an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi riwayatnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa Uwais al-Qarni adalah tabi'in yang paling mulia radhiyallahu an. Qala, di mana Umar bin Khattab berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu laha Uwais. Inna sesungguhnya khairat tabi'in sebaik-baiknya tabi'in iku rajulun, yaitu seorang laki-laki, yuqalu lahu Uwais, yang disebut dengan nama Uwais. Walahu waliduhu, dan dia punya ibunya. Kan kisahnya ya, kalau teman-teman browsing atau mungkin membaca kisah Uwais al-Qarni ini kan masyhur dengan kisah ibu beliau, di mana beliau menggendong ibunya untuk pergi haji. Kawakana bihi bayat, dan pada Uwais al-Qarni itu ada tanda putih. Famurruhu, maka temuilah atau jumpailah dia. Falyastaghfiru lakum, maka mintalah, maka dia akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian, seperti itu. Nah, waqala al-Qadi al-Iyad berkata, yuhtajju bihi man dzakarnahu min ahlil hadis wan nadhari ila anna fit tabi'in wal qarni tsani may yafdulu ba'da man fil qarnil awwal. Al-Qadi Iyad berkata, yuhtajju bihi, atau berhujjah, atau ya berhujjah dengannya, man dzakarnahu yahtaju bihi, maksudnya yahtaju mabni lil ma'lum, yahtaju bihi, berhujjah dengannya atau dengan hadis ini, man dzakarnahu, orang yang telah kami sebutkan, min ahlil hadis, dari ahlul hadis, wa nadhari, dan ahli pengetahuan gitu ya. Nadhar itu ya ahli akal, atau mungkin kita di sini bisa kita artikan ahlul ra'yi ya. Kita mengenal istilahnya ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi berarti golongannya Imam Abu Hanifah gitu nggih. Ila anna fit tabi'in, bahwa sesungguhnya ada di antara para tabi'in wal qarnisani, dan pada abad kedua, maksudnya nggih generasi kedua, may yafdhulu ba'da man fil qarnil awal, ada orang yang lebih mulia daripada orang yang di generasi pertama, maksudnya yaitu sahabat. Jadi dengan hadis ini kita bisa melihat, kita bisa berhujjah bahwa tabi'in itu bahkan ada yang lebih mulia daripada para sahabat, beberapa sahabat gitu ya. Jadi yaitu Uwais al-Qarni itu kan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun keafdhaliyahannya, keutamaannya atau keistimewaannya itu lebih daripada beberapa sahabat. Makanya sahabat diperintahkan oleh beliau, nah bisa temui dia dan mintalah istighfar kepadanya. Nah, kemudian
Meskipun sudah ada hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, namun ternyata tetap ada khilaf gitu ya. Ada sebagian ulama yang punya pendapat lain. Ma'wurudiha dan nas as-sharih meskipun bersamaan dengan adanya nas sharih di sini, nas yang jelas. Sharih itu maksudnya jelas secara zahir, kita bisa langsung lihat isi dari nas atau teks atau hadis tersebut. Faqad warada ikhtilafu baina ba'dil muhaddisin fi afdalit tabi'in, maka juga tetap ada ikhtilaf di antara para sebagian muhaddisin ahli hadis tentang seutama-utamanya atau sebaik-baik para tabi'in. Fakila, ada yang mengatakan innahu Sa'id bin Musayyib. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa sebaik-baik tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyib. Nah, kalau teman-teman masih ingat di kelas tahun kemarin saya mengatakan bahwa mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali mursalnya Imam Bukhari, ya dalam pembahasan hadis dhaif ya. Hadis mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah kecuali hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyib itu pasti meriwayatkannya atau rawi gurunya dia mengambil hadis itu dari Abu Hurairah. Maka bisa kita katakan bahwa sudah secara otomatis Sa'id bin Musayyib ini bisa digunakan sebagai hujjah untuk hadis mursal dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi ini ya, pendapat dari salah satu atau perkataan para muhaddisin. Kemudian qala Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa Abdullah tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ternyata juga sama nggih, sami. Faqila lahu, maka dikatakan padanya fa'il qimah wal aswad faqala Sa'id fa'il qimah wal aswad. Maka maksudnya dia ditanya lah, terus setelah Sa'id bin Musayyib Iklimah sama Aswad gitu ya. Kemudian Imam Ahmad menjawab ya Sa'id, kemudian Iklimah, kemudian Al Aswad. Kemudian waqala Ali ibn al-Madini, Ali bin al-Madini berkata Sa'id bin Musayyib huwa indi afdalu atau indi ajallut tabi'in. Sa'id bin Musayyib huwa indi, dia bagiku itu adalah ajalut tabi'in, segede-gede ini ajal, segede-gede ini sebesar-besarnya, semulia-mulianya para tabi'in. Kemudian Abu Khatim Ar-Razi berkata laisa fit tabi'in ambulu min Ibnu Musayyib, tidak ada di antara tabi'in yang nabil ambulu, yang lebih mulia gitu nggih, yang lebih mulia juga dari Ibnu Musayyib. Nah, kemudian kan tadi kan kita jadi iskal gitu ya, kita jadi ada permasalahan. Dalam hadis kan sudah dijelaskan bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni gitu kan, Uwais Al-Qarni. Namun kok kenapa ulama banyak yang kemudian membuat pendapat bahwa sebaik-baik tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib gitu kan. Nah, maka iltamasa al-Imam al-Iraqi al-udhra lil Imam Ahmad fi tafdilihi li Sa'id bin Musayyib faqala. Nah, iltamasa Imam al-Iraqi, al-Hafidz al-Iraqi, Imam al-Iraqi ini iltamasa al-udhra. Mungkin maksudnya iltamasa al-udhra itu mencarikan udur gitu nggih. Jadi kayak membela. Jadi dari tadi yang harusnya ada nasnya tadi ya, ada hadisnya, tapi membela seolah-olah iltamasa al-udhra ini mencarikan udur gitu nggih, mencarikan udur bagi Imam Ahmad. Kan jelas-jelas Imam Ahmad itu maksudnya akan ada hadis lah, kalau Imam Ahmad berpendapat yang berbeda dengan hadis. Nah, maka Hafidz al-Iraqi mencarikan udur. Nah, faqala, maka berkata siapa al-Imam al-Iraqi, wa amma tafdilu Ahmad ibn al-Musayyib wa ghairahu fal'alahu lam yablughu al-hadis aw lam yasih indahu. Adapun pentafdilan Imam Ahmad atau adapun pengistimewaan Ahmad terhadap Ibnu Musayyib, adapun pengutamaan Ahmad kepada Ibnu Musayyib atau selain Ibnu Musayyib gitu nggih, atau mungkin ghairahu ini bisa kembali ke Ahmad, bisa kembali Ibnu Musayyib ya. Pengistimewaan Ahmad terhadap Ibnu Musayyib dan selainnya, atau pengistimewaan Ahmad dan selainnya kepada Ibnu Musayyib itu fala'alahu, maka barangkali lam yablughu, belum sampai kepadanya apa al-hadisu, hadis. Jadi hadis itu barangkali belum sampai ke dia. Aw lam yasih indahu, atau bisa jadi hadis itu tidak sah menurut dia.
Nah, kemudian wa ta'aqqabahu as-Sakhawi biqaulihi, kemudian ditimpali oleh Imam as-Sakhawi. Ta'aqqaba itu kan dari belakang gitu ya. Maksudnya ta'aqqaba itu ya datang belakangan. Setelah itu dikomentari oleh Imam as-Sakhawi biqaulihi fala yuhsinu, itu pendapat yang tidak bagus. Fa innahu qad akhrajahu fi musnadihi min tariqil ladzi akhrajahu Muslim minha bilafdin fa innahu, karena sesungguhnya dia atau Imam Ahmad itu qad akhrajahu, sungguh telah mengeluarkannya, memunculkan hadis itu fi musnadih, dalam kitab musnadnya, min tariqil ladzi, dari jalan alladzi akhrajahu Muslimu, dari jalan yang sudah dikeluarkan Imam Muslim. Jadi si Imam Al-Iraqi itu tadi kan membalas berpendapat membela Imam Ahmad, barangkali Imam Ahmad belum tahu hadisnya. Nah, kemudian As-Sakhawi jawab, lo enggak, lo di kitab Musnad Ahmad aja ada gitu nggih. Jadi Imam Ahmad kan punya kitab Musnad gitu nggih. Nah, dalam kitab Musnad Ahmad aja ada, dan jalan perawinya juga sama dengan jalan perawi yang ada dalam kitab Imam Muslim bilafdin, dengan lafal yang mungkin sedikit berbeda. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Wais. Nah, inna khairat tabi'in, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang diberi nama Wais. Qultu, ini mungkin tanda titik kemudian bisa di garis miring gitu ya. Hadisnya cuma sampai situ. Kemudian qultu, aku berkata, siapa As-Sakhawi gitu ya. Jadi ini menukil dari kitabnya As-Sakhawi. Fala ma'na idan liqaulihi lam yablughul hadis wa lam yasih indahu. Fala ma'na, maka tidak ada artinya. Idan liqaulihi, maka kalau begitu tidak ada artinya liqaulihi terhadap ucapannya si Al-Iraqi tadi. Apa ucapan beliau? Lam yablughul hadis wa lam yasih indahu. Nah, jadi ucapan hadisnya itu belum sampai Imam Ahmad, atau hadisnya tidak sah menurut Imam Ahmad, itu tidak benar, nggak ada artinya, kata As-Sakhawi. Fa'innahu rawahu min tariqin Muslim fi sahihi, ini fa'innahu, karena sesungguhnya dia si Ahmad, Imam Ahmad, rawahu meriwayatkannya min tariqin Muslim fi sahihi, juga dari jalannya Imam Muslim, dari para perawi yang sama dengan Imam Muslim, fi sahihi, dalam kitab Sahih Muslim. Fabaqiya ayyuhmala qaulul Imam Ahmad bi annahu la'allahu arada al-afdaliyah fil ilmi la al-khairiyah al-waridah fil hadis. Nah, maka yang tersisa adalah ayyuhmala, untuk dibawa apa qaulul Imam Ahmad, perkataannya Imam Ahmad tadi, bahwa kan Imam Ahmad mentafdil si Sa'id Al-Musayyib gitu kan. Yang tersisa adalah membawa ucapannya Imam Ahmad tadi, bahwa bi'annahu, bahwa si Imam Ahmad la'allahu, barangkali, aroda, menginginkan, al-afdaliyata fil ilmi, keistimewaan dalam ilmu, la al-khairiyah al-waridah fil hadis, bukan dalam hal kebaikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis gitu ya. Jadi Imam As-Sakhawi ini juga membela Imam Ahmad, akan tetapi cara membelanya berbeda dengan yang Al-Iraqi. Kalau Al-Iraqi berkata, barangkali Imam Ahmad belum tahu hadisnya, atau barangkali Imam Ahmad tidak menilai hadis itu sah, sahih gitu kan. Akan tetapi tadi Imam Sakhawi menjawab, lo enggak, di kitab Musnad aja ada, dan orang-orangnya sama dengan yang dalam riwayat Muslim gitu. Berarti ada kemungkinan lain kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Nah, ternyata menurut beliau Imam Sakhawi, bahwa kenapa kok Sa'id Al-Musayyib lebih mulia, atau sebaik-baik mulia, adalah dalam hal ilmu, bukan dalam hal kebaikan secara umum. Karena kebaikan secara umum adalah Uwais Al-Qarni. Gitu ya. Nah, itu kemudian nanti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya tetap yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian afdalut tabi'at. Kita langsung loncat saja nggih. Setelahnya ini juga kurang lebih perdebatan yang sama gitu nggih, perdebatan sama siapa yang paling mulia dari tabi'in. Kita tahu bahwa yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni lewat hadis itu. Nah, kemudian afdalut tabi'at ada berarti tabi'in yang perempuan ya. Qala Abu Bakar bin Abi Daud berkata, Sayyidah tabi'at Hafsah binti Sirrin wa Amrah binti Abdurrahman wa salisuhuma wa laysat kahuma Ummu Darda. Nah, adapun Sayyidah tabi'at, ada dua sayyidah, ada dua nyonya, ada dua tuan gitu ya, ada dua sayyidah, berarti kan perempuan ya. Ada dua pimpinannya para tabi'at,
yaitu Hafsah binti Sirin, dan Amrah binti Abdurrahman. Hafsah bintu Sirin dan Amrah bintu Abdurrahman. Jadi Hafsah bintu Sirin sama Amrah bintu Abdurrahman. Kemudian wasali satuhuma, dan yang ketiga di antara kedua, dan yang ketiga setelah mereka berdua, walaisat kahuma, dan tidak seperti keduanya, mungkin tingkatannya sedikit berbeda di bawah keduanya, yaitu Ummud Darda. Nah, Al-Balqiyani berkata, al muradu Ummud Darda as-sughra at-tabi'ah. Yang dimaksud di sini Ummud Darda as-sughra yang kecil gitu, at-tabi'ah yang merupakan tabi'ah, bukan Ummud Darda sahabat. Mungkin ada nggih. Ummud Darda sahabat mungkin ada sepertinya. Nah, maka dikatakan di sini yang dimaksud di sini adalah Ummud Darda at-tabi'ah. Orang perempuan yang di zaman tabi'in. Ismuha Hajimah, yang namanya Hajimah. Yuqalu Jahimah wa yuqalu, dan dikatakan juga namanya adalah Jahimah. Kemudian berkata Iyas bin Muawiyah, ama adraktu ahadan afdaluhu ala Hafsah binti Sirin. Faqila lahu al-Hasanu wa ibn Sirin, faqala ama ana fala afdal alaiha ahadan. Bahkan Iyas bin Muawiyah mengatakan bahwa aku tidak mengetahui seseorang pun yang lebih mulia daripada Hafsah binti Sirin. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan Hasan dan Ibnu Sirin? Tidak, kata beliau, kata si Iyas bin Muawiyah, tidak. Aku tidak melihat seseorang pun yang lebih mulia daripada Hafsah binti Sirin. Jadi Hafsah bintu Sirin. Jadi untuk tabi'in yang paling mulia adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian untuk tabi'ah atau tabi'at yang paling mulia adalah Hafsah bintu Sirin. Oke, cukup sekian ya dari yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang berkaitan mungkin dengan takhrijul hadis gitu ya, mentahrid hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.